Jadi nanti tulis semua di belakang depan nama kalian tu H titik ya. Haji ya. Atau SH di ujungnya seperti haji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana lil iman wa hadana bil Qur'an wa ajaba da'watana bil fadli wal ihsan wassalatu wassalamu ala man da'a bil lisan wa asja'a man jahada bis sinan sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Imarah Menara Pitra Indralaya yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kajian rutin kita hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Imarah ini dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon orang-orang yang bersemangat, yang memiliki kemauan yang keras untuk mencari ilmu tentang pengetahuan dan mengajarkan ilmu pengetahuan, dan dengan istilah yang sangat simpatik beliau mengatakan marhaban bi talibil ilm, selamat datang wahai pencari pemburu ilmu. Dan pernah berpesan beliau, ketika suatu saat nanti akan datang orang-orang menemui kalian untuk belajar ilmu, maka sampaikan kepada mereka marhaban, selamat datang, biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ajarilah mereka. Alhamdulillah, kita sudah punya jamaah dan punya para penuntut ilmu, pencari ilmu. Maka sebagai pendidik mengungkapkan itu sebagai bentuk doa, menyambut mereka. Marhaban bi talibil ilm, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait dengan belajar dan mengajar ini, saya akan menyampaikan satu hadis atau beberapa hadis dari Imam At-Tabrani. Mudah-mudahan menggugah kita semua apa yang kita lakukan pada saat ini. Apa yang kita lakukan pada saat ini, ya. Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajjin tamman hijjatuhu. Rawahu Tabrani. Man ghada ilal masjidi, siapa yang pergi ke masjid, la yuridu, tujuannya tidak ada lain melainkan ayyata'allama khairan, mempelajari kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan. Belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan. Tempatnya di masjid. Ya. Kana lahu ka'ajri hajjin, maka
dia memperoleh pahala seperti pahala keajri haji, seperti pahala haji, ya. Seperti pahala orang yang haji. Jadi nanti tulis semua di belakang depan nama kalian tu H titik ya, haji ya, atau SH di ujungnya seperti haji, ya. Dikuatkan lagi oleh Rasulullah, taman hijjatuhu, ya, haji yang sempurna, haji yang sempurna. Nah, hadis ini diawali dengan kata-kata man. Man itu syumuliyah, berlaku untuk kepada siapa saja. Tentu yang boleh masuk masjid, ya. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, orang sakit, orang sehat. Man pokoknya, siapa saja. Jadi setiap kata man itu dalam ilmu bahasa menunjukkan keumumannya. Tidak ada pengecualian. Ghada ilal masjid, dia pergi ke masjid. Dari mana saja dia perginya tidak persoalkan, tapi datangnya ke masjid itu. Untuk apa? La yuridu illa. Kalau ada kata-kata nafi, huruf meniadakan diikuti dengan illa istisna, itu maknanya katanya hanyalah. Umpamanya la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali, nah harus ditambah kata hanyalah. Kalau tidak ada kata hanyalah itu, Allah mungkin dia sembah, tapi yang lain juga dia sembah. Itu makna la dengan istisna. Ini begitu juga, la yuridu, dia tidak punya keinginan lain, ya, illa ayata'allama, motivasinya hanyalah untuk belajar. Apa yang dipelajari? Al-khair, kebaikan. Agama ini kebaikan, Al-Quran itu kebaikan, sunnah itu kebaikan. Dia ingin belajar kebaikan. Artinya satu sisi pelajaran. Nah, ada yang sangat menarik ketika Rasul memberikan analog dan bertanya kepada sahabat, ya, jika kalian pergi ke sebuah daerah, tahan namanya itu, dan akik, kemudian kamu pulang, dia beri beberapa ekor, 2 ekor onta bunting, kemudian tidak memutus hubungan silaturahim, gimana kalian? Wah, kalau begitu mau ya Rasulullah. Ya enggak, silaturahim tidak putus, hadiah dapat, ontanya sudah bunting, tinggal beranak lagi, ada tak? Artinya berkembang biak. Saya rasa antum semua mau, enggak? Ya, kalau anda datang dari Indralaya, kemudian ke komplek Mevi, ya, tidak memutuskan satu rahim, dan anda nanti dikasih mobil Avanza satu-satu, mau enggak? Coba angkat tangan yang tidak mau. Pasti mau. Enak. Karena keberuntungan. Ini hadiah nih. Enak. Oh, rupanya mau. Jadi orang itu mau sesuatu yang sifatnya harta, mau dengan hadiah. Maka kata Rasul, apakah tidak baik, tidak lebih baik kalian itu datang ke masjid, Anda belajar membaca Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat, itu lebih baik daripada onta yang 2, 3, 4, atau lebih baik daripada sebanyak Anda menghitung. Silakan. Apanza, terus sampai balak untungnya. Lebih baik dari itu. Ya. Balik ini jadi gila. Ngapa boleh tuh ngambil apanza kira-kira itu. Itu jauh lebih baik. Subhanallah. Jadi keutamaan belajar di rumah Allah itu begitu.
mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Gurunya dapat, muridnya juga dapat. Walaupun satu ayat ngaji, dua ayat ngaji, enggak. Nah, itu. Maka ini harus kita amalkan, Nah, apa pahalanya? Apa bonusnya, ganjarannya? Maka kata Rasulullah, kana lahu, dia mendapatkan seperti ka'ajri hajin, seperti pahala seorang haji. Berapa sekarang ongkos naik haji? Siap-siap aja lah Anda tuh 250 juta haji plus. Enggak, kalau dapat kuota, kalau pemerintah Saudi mengizinkan, kalau enggak. Jadi tidak ada jalan buntu untuk melakukan kebaikan. Satu pintu tertutup, pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Yang ngatakan tak pacak berbuat baik, duit tak narus, masih banyak. Ya, banyak jalan kebaikan yang bisa dilakukan dan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala orang yang belajar di masjid itu seperti seorang yang melaksanakan ibadah haji, bukan sembarang haji. Untuk menyempurnakan haji sempurna itu berat. Saya baru 3 kali haji. Beratnya bukan main. Padahal fasilitasnya cukup lumayan. Sempurna itu sulit. Karena kerumunan yang begitu banyak. Perjuangan. Nah ini. Ya, gampang. 5 menit, 10 menit, 15 menit. Seperti ka'ajri hajin. Dia mendapatkan pahala seperti pahala seorang haji. Taman hajjatu, haji yang dilaksanakannya secara sempurna. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Nah, satu etika bagi yang orang menuntut ilmu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan catatan. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Karena otak ini kadang-kadang daya rekamnya juga, apalagi jam-jam ngantuk kan. Nah, ini kata Rasul. Qayyidul ilma bil kitab. Jadi ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Hadis riwayat Al-Qadha'i. Mudah-mudahan ya, semangat kita untuk belajar dan mengajar di masjid ini semakin semarak dan memiliki sekali lagi dasar hukum yang sangat kuat. Maka kita tulis mazirah, majlis zikir dan ilmu. Ya, nanti pengurus masjid akan kita buat lagi satu majlis lagi, yaitu majlis cinta. Ya, majlis cinta. Ada mazirah yang nanti ada majlis cinta. Ya. Cinta itu artinya cawisan intensif tafsir Al-Quran. Ya, belajar tafsir Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, pahala yang berlipat ganda dengan keikhlasan dan kesungguhan kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.